Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Kusnul Mufidati SSY MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Edupreneurship dan teman-teman PAI 6F yang berbahagia. Alhamdulillah, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Edupreneurship. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan bukan tentang bagaimana saya membuka usaha, tapi tentang usaha yang sudah saya buka pada saat ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, check it out. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang usaha apa dan kenapa saya memilih membuka usaha ini. Jadi awal mulanya yaitu ketika saya sedang berada di semester 2. Nah, pada saat semester 2 kan kita udah mempunyai banyak teman tuh. Mungkin kalau di semester 1 kita masih malu-malu dan sedang beradaptasi. Tapi di semester 2 pastinya kita sudah mulai dekat dengan banyak teman. Nah, yaitu ketika saya sedang berada di kelas, tuh tiba-tiba ada teman yang bertanya kepada saya, F, tuspin yang kamu pakai itu bagus, belinya di mana? Mau nitip dong. Nah, dan saya jawab, oke, ada kok, belinya di dekat rumah saya. Nah, keesokan harinya ternyata tuh banyak teman-teman yang ingin nitip tuspin. Dan tidak hanya itu saja, ketika saya pakai jilbab yang berganti-ganti, dulu itu saya pakai jilbab seperti Bergo Mariam. Yang paling happening dulu ada Bergo Mariam sama Pasmina Plisket kan ya. Nah, itu ketika saya memakai dua itu, banyak teman-teman juga yang tanya, belinya di mana, mau nitip dong. Nah, berawal dari situ saya mempunyai pikiran, apa saya membuka usaha tentang ini saja ya. Dan pada akhirnya berawal dari itu juga saya membuka usaha ini, yaitu menjadi reseller tuspin dan hijab. Yang kedua, saya akan membahas tentang analisis keuangan. Akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu reseller dan bagaimana kerjanya. Jadi, reseller tuh orang yang membeli produk atau barang kepada supplier, kemudian melakukan penjualan kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum saya benar-benar yakin membuka usaha ini, saya terlebih dahulu cerita kepada ibu saya tentang pikiran-pikiran saya itu tadi. Nah, ternyata ibu saya sangat mendukung untuk saya membuka usaha ini. Dan akhirnya saya dipinjamin uang modal oleh ibu saya sejumlah 300.000. Jadi reseller ini tuh tidak terlalu membutuhkan modal yang banyak dan kita tidak perlu menyetok barang tersebut. Nah, jadi uang yang dipinjamkan oleh ibu saya itu tadi saya gunakan untuk membeli barang-barang atau produk-produk yang sudah diorder atau dipesan oleh teman-teman saya itu tadi. Jadi alurnya seperti ini. Ada teman yang pesan kepada saya, lalu saya membelinya barang itu di supplier saya, kemudian saya menjualnya ke para teman-teman atau customer saya itu tadi yang sudah memesannya terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Dan ketika kita sudah mulai membuka usaha, maka kita harus benar-benar mencatat laporan transaksi atau laporan keuangan dari usaha kita, mulai dari uang modal, uang keuntungan, harga barang asli, harga jual, dan lain sebagainya. Dengan begitu kita akan lebih mengetahui berapa uang yang keluar dari usaha kita dan berapa uang yang masuk untuk usaha kita. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas pada poin ketiga, yaitu analisis pemasaran. Dalam pemasaran, ketika menjadi reseller, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu memilih produk yang tepat. Nah, jika saya pribadi, ketika saya menjadi reseller selama ini, saya menjual barang-barang yang saya sukai. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena kita sebagai penjual, kita harus mengetahui
barang-barang yang kita jual itu detail-detailnya bagaimana, keunikannya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Karena dengan begitu customer yang beli kepada kita itu pasti akan bertanya, apa sih detail-detail, apa sih keunikannya, apa sih bagusnya barang yang kita jual. Nah, kalau kita suka dengan barang tersebut, pastinya kita bisa menjawab dengan benar dan kita bisa seperti menggiring customer itu untuk beli kepada kita. Tetapi tidak hanya itu saja, ketika kita sudah membuka usaha, kita tidak boleh hanya menjual barang-barang yang kita sukai saja, tetapi kita juga harus melihat barang apa sih yang happening pada saat ini, barang apa sih yang dibutuhkan oleh para orang-orang, oleh para target pasar kita pada saat ini. Nah, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal itu juga, seperti itu. Yang perlu kita lakukan yaitu menentukan target pasar. Nah, ketika kita menjual suatu produk, kita harus mengetahui siapa sih target pasar dari produk atau barang yang kita jual itu. Nah, contohnya ketika tadi saya menjual hijab atau puspin, nah tentu saja target pasar saya yaitu para wanita atau para cewek-cewek yang menggunakan hijab. Dengan begitu kita lebih mengetahui kemana kita harus menjual atau memasarkan produk-produk kita itu tadi. Yang ketiga yang perlu kita lakukan yaitu memilih media promosi penjualan yang sesuai dengan produk kita. Melihat kondisi pada saat ini yang hampir semua orang bermain media online, nah kita sebagai penjual juga bisa memanfaatkan media online untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk kita. Nah, karena banyak sekali ya media online itu, banyak platform-platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan kita harus melihat terlebih dahulu target pasar kita itu sering bermainnya di apa, di Facebook kah, di Instagram kah, atau di TikTok kah. Dan kita sebagai penjual harus menyesuaikan hal itu. Dengan begitu, setelah kita mengetahui target pasar kita itu bermainnya di mana, kita bisa memasarkan atau mempromosikan barang-barang atau produk-produk kita di tempat yang mereka sering bermain itu. Yang keempat yaitu analisis resiko. Di setiap pekerjaan tentunya pasti ada yang namanya dengan resiko. Nah, berikut adalah resiko yang pernah saya alami ketika saya menjadi reseller. Contohnya yaitu ketika barang sudah ready, barang yang di order itu sudah ready, tetapi ternyata customer yang order itu meng-cancel. Nah, sebenarnya dari awal pun sudah kita warning ya, apabila barang yang sudah keep order itu tidak boleh di cancel. Tapi namanya juga banyak tipe-tipe customer, jadi kita tidak bisa mensalahkan juga, karena setiap customer itu kan berbeda-beda. Nah, tidak boleh menyerah seperti itu saja. Kita sebagai penjual atau sebagai reseller, kita harus mempunyai cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, apabila itu sudah terjadi, kita harus segera memasarkan atau menjual lagi produk yang di cancel itu. Tidak boleh kita diamkan. Kalau kita diamkan nanti akan rugi di kita. Jadi harus kita pasarkan ulang dan kita beri keterangan bahwa produk sudah ready. Kan biasanya ada tuh pembeli yang suka membeli barang apabila barangnya itu sudah ready. Nah, mungkin bisa dibeli dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau tidak, bisa juga dengan kita tambahkan gift yang menarik untuk mereka yang membeli barang tersebut. Tapi kita harus tetap mempertimbangkan harganya, jadi kita tetap tidak rugi dan masih untung. Pembahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang analisis pelaksanaan. Nah, ini adalah salah satu enaknya atau kelebihan ketika kita menjadi reseller, yaitu kita bisa melakukan pekerjaan kita itu di mana saja dan kapan saja. Nah,
Tidak bisa begitu juga sih. Nah, ketika kita sudah yakin untuk membuka usaha, kita harus konsisten dengan usaha tersebut. Kita harus memperhitungkan waktu-waktu kita juga. Nah, jadi ketika saya menjadi reseller saat ini, saya memilih hari Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk memposting barang. Sebelumnya bisa saya foto-foto terlebih dahulu, ataupun bisa saya mengambil foto-foto dari katalog-katalog supplier saya. Nah, ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita memposting dan kita membuka pre-order ya, PO. Kita membuka PO. Jadi kita tulis siapa saja yang order, dan pada hari Senin, Selasa, Rabu itu waktunya saya untuk mencatat orang-orang yang beli dan saya pesankan ke supplier saya. Dan pada hari Kamisnya itu adalah barang yang ready dan siap diambil oleh para customer saya. Seperti itu. Jadi meskipun reseller itu enak, kapanpun kita bisa mengerjakannya, tapi kita juga harus konsisten dengan waktu-waktunya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya ketika kita mulai membuka usaha, kita harus komitmen yang tinggi, percaya diri, pantang menyerah, dan kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.